Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran fikih tatap muka pertama. Nah, bagaimana kemarin liburannya? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya, Ibu akan absen kalian. Yang Ibu panggil namanya, katakan hadir. Nur Aulia Hamidah, Ino Fabrianti, hadir. Yogi Setiawan, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Sekarang Ibu minta untuk kalian merapikan tempat duduk kalian. Tolong isi kursi yang di depan terlebih dahulu. Dan ambil sampah yang ada di sekitar kalian yang berserakan. Sudah? Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Tidak ada yang tahu. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu gambar apa? Gambar makanan, benar sekali. Kalian tahu tidak, makanan itu ternyata ada yang boleh kita makan dan ada yang tidak boleh kita makan, atau yang disebut dengan makanan yang boleh kita makan disebut makanan halal, dan makanan yang tidak boleh kita makan disebut makanan haram. Apakah kalian tahu? Nah, di situ ada gambar buah. Buah itu makanan halal atau makanan haram? Benar, makanan halal. Kemudian nih, Ibu tanya lagi, di situ kan ada gambar ayam, daging ayam. Seandainya daging ayamnya dipotong tanpa mengucapkan bismillah atau dipotongnya untuk penyembahan terhadap berhala, kira-kira itu termasuk makanan halal atau haram? Tidak tahu? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai makanan halal. Apa sih tujuan kita mempelajari makanan halal ini? Kita mempelajari tentang makanan halal ini agar kita bisa mengidentifikasi mana yang termasuk makanan halal, dan yang kedua, kita mengetahui bagaimana ketentuan makanan halal tersebut. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita nyanyi sama-sama terlebih dahulu supaya kita makin semangat dalam belajarnya. Ikuti Ibu ya. Saya pergi ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah ula wusta aqabah, sa'i dari Sofa ke Marwah. Bisa? Kita ulang lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Saya pergi ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah ula wusta aqabah, sa'i dari Sofa ke Marwah. Wah, tepuk tangan. Sekarang udah semangat belajarnya? Ya. Nah, di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan makanan halal? Jadi, Allah itu telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, termasuk Allah menyediakan makanan yang ada di dunia ini. Nah, jadi makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah atau yang diizinkan oleh Allah untuk kita memakannya. Jadi kita harus memakan makanan yang sudah ditentukan oleh Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam makanan halal. Nah, jadi makanan halal ini pun ada macamnya. Ada yang tahu ada berapa macam makanan halal? Ya, jadi makanan halal ini ada 2 macam. Yang pertama, makanan halal menurut zatnya. Yang kedua, makanan halal dari cara memperolehnya. Sekarang kita akan membahas tentang makanan halal menurut zatnya.
Jadi ada ciri-cirinya nih, ada ciri-ciri makanan halal menurut zatnya. Ada berapa ciri-cirinya? Ada 4. Nah, yang pertama dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi makanan yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis seperti kurma, nah itu boleh kita makan. Jika di dalam Al-Quran dan hadis dikatakan itu boleh dimakan, maka itu boleh kita makan. Kemudian yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Nah, jadi makanan yang harus kita makan itu harus bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, begitu baiknya kan Allah. Jadi Allah pun telah menunjukkan kepada kita bahwa kita itu harus memakan makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, jadi apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan di dalam agama Islam itu pun untuk kebaikan kita. Kemudian nih yang ketiga, tidak merusak badan, terus tidak merusak akal dan juga tidak merusak pikiran. Nah, jadi makanan yang harus kita makan itu jangan sampai merusak akal kita, merusak pikiran kita seperti misalnya minuman khamr atau memakan babi, itu kan merusak kesehatan kita. Dan yang keempat, tidak kotor dan juga tidak menjijikkan. Nah, jadi makanan yang menjijikkan itu jangan sampai kita makan karena itu bukan termasuk ke dalam makanan halal. Nah, selanjutnya adalah makanan halal menurut cara memperolehnya. Jadi makanan halal menurut cara memperolehnya ini ada 2. Yang pertama, diperoleh tidak dengan cara yang batil atau tidak sah. Seperti misalnya kita ingin memakan buah-buahan, tapi buah-buahannya itu dengan cara mencuri dari warung. Nah, itu kita bukan termasuk ke dalam makanan halal. Kemudian yang kedua, tidak diperoleh dengan cara riba. Nah, jadi segala sesuatu yang kita lakukan, misalnya uang hasil riba, kemudian kita belikan untuk makanan, maka makanan itu bukan termasuk ke dalam makanan yang halal. Selanjutnya adalah manfaat memakan makanan halal. Nah, jadi memakan makanan halal ini sangat banyak manfaatnya bagi kita. Yang pertama, manfaat memakan makanan halal yaitu terhindar dari murka Allah. Karena apa? Karena kita telah menjauhi larangannya. Kita telah mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, kita terhindar dari murka Allah. Yang kedua, tubuh kita akan selalu sehat karena yang kita makan adalah makanan yang baik dan juga makanan yang enak. Jadi makanan yang kita makan ini kan tadi harus bermanfaat bagi tubuh kita. Karena kita memakan makanan halal yang sudah ditentukan oleh Allah, maka makanan itu sudah dipastikan makanan yang sehat. Manfaat yang ketiga, akan mendapatkan hati dan pikiran yang bersih karena kita mendapatkan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, manfaat yang keempat adalah kita akan diberikan rezeki yang halal oleh Allah dan dilipat gandakan karena kita mentaati perintah Allah, dan itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka rezeki kita akan dilipat gandakan. Manfaat selanjutnya adalah kita bisa menunjukkan kepada umat lain bahwa agama Islam ini hanya mengajarkan kebenaran kepada kita. Bahkan untuk memakan sesuatu pun kita sudah diatur di dalam agama Islam agar kita sehat jasmani dan juga sehat rohani kita. Baiklah anak-anak ibu, tadi ibu sudah menjelaskan tentang makanan halal dan ketentuan makanan halal. Nah, sampai di sini apa ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, maka ibu yang akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian siap? Nah, coba kalian lihat soal berikut ini. Soal nomor 1, siapa yang ingin menjawab? Yogi? Ya, dipersilahkan Yogi. Apa jawaban dari pertanyaan soal nomor 1? Ya, betul sekali. Jadi makanan yang dibeli oleh Pak Hasan
tersebut masuk ke dalam makanan halal karena cara memperolehnya dengan cara yang halal. Kemudian soal nomor 2, siapa yang ingin jawab? Ine, ya silahkan Ine jawab. Ya, benar sekali. Jadi pada pernyataan yang nomor 2, makanan tersebut tidak masuk ke dalam makanan halal karena cara memperolehnya dengan cara yang batil. Baiklah anak-anak, karena kalian tadi sudah menjawab semua pertanyaan Ibu dengan baik, sekarang Ibu akan membuat permainan. Kita bermain cerdas cermat saja ya. Nah, jadi Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 di sebelah kiri Ibu dan kelompok 2 di sebelah kanan Ibu. Mengerti? Nah, sekarang silahkan kumpul. Nah, jadi hanya ada dalam setiap kelompok berikan 1 orang sebagai juru bicaranya. Nanti juru bicara yang akan menjawab pertanyaan Ibu. Ibu di sini menyediakan 5 soal. Nah, jadi nanti siapa yang nilainya paling tinggi akan mendapat hadiah dari Ibu. Paham? Nah, sekarang sudah siap? Ya, dengarkan baik-baik soal pertama. Andi dan Dila pergi ke pasar untuk membeli buah. Akan tetapi duit Andi dan Dila tidak cukup. Karena Andi dan Dila sangat ingin memakan buah, maka Andi dan Dila mengambil diam-diam buah yang ada di tempat paman buah. Pertanyaannya adalah, apakah buah yang akan dimakan Andi dan Dila termasuk ke dalam makanan halal? Ya, kelompok 2. Apa jawabannya? Benar sekali. Kelompok 2 sudah 1 poin. Nah, sekarang soal kedua, dengarkan baik-baik ya. Si Andi memotong ayam tanpa membaca bismillah karena niatnya untuk dipersembahkan kepada berhala. Apakah ayam tersebut termasuk ke dalam makanan halal? Ya, kelompok 2 lagi. Aduh, kelompok 1 kalah cepat ya. Nah, kelompok 2 apa jawabannya? Tidak, iya benar. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 1 lebih cepat lagi ya memukul belnya. Nah, sekarang dengarkan lagi soal nomor 3. Berikan 2 contoh dari makanan halal dari cara memperolehnya. Ya, kelompok 1, apa jawabannya? Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Jadi nilainya 21 ya. Ayo, semakin panas ini soalnya, sisa 2 lagi. Ya, soal keempat. Sebutkan manfaat dari memakan makanan halal. Jadi, apa kelompok 2 jawabannya? Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi 3-1. Nah, soal terakhir, ya tidak apa-apa kelompok 1. Siapa tahu ini nilainya 30. Oke, ini yang soal terakhir nilainya 30. Tadi kelompok 2 nilainya 30, kelompok 1 nilainya 10. Nah, jadi kalau misalnya nanti kelompok 1 dapat menjawab soal yang terakhir ini, maka kelompok 1 yang menang. Nah, soal yang terakhir. Bacakan surah yang menganjurkan kita untuk memakan makanan halal. Ya, kelompok 1, apa jawabannya? Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, jadi yang menang adalah kelompok 1 karena soal terakhir ini adalah soal yang sulit. Baiklah, sampai sini dulu pembelajaran kita. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Siapa? Yogi? Ya, silakan Yogi.
Ya, benar sekali apa yang dikatakan Yogi tadi, bagus Yogi. Nah, jadi kita hari ini telah mempelajari makanan halal. Makanan halal itu ada dua macam. Ada makanan halal yang menurut zatnya dan makanan halal dari cara memperolehnya. Nah, Ibu harap setelah kita mempelajari tentang makanan halal ini, kalian akan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa memilih mana makanan yang boleh kalian makan dan makanan yang tidak boleh kalian makan. Oke, di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, Ibu harap kalian mengamalkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas kalian dan selalu belajar di rumah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.